Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak atau Ibu dosen sekalian, juga kakak-kakak dari HMJPR yang telah membimbing saya sampai saat ini dengan sangat baik dan bijak. Halo semuanya, semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap menjaga kesehatan, juga melaksanakan protokol yang telah ditetapkan. Perkenalkan, nama saya Akila Devi Arisanti. Saya mahasiswi dari Public Relation Angkatan 2020 dan saya salah satu anggota dari Top 10 PR Fest Ambassador. Seperti yang kita tahu, banyaknya berita yang beredar di kalangan masyarakat, khususnya untuk di negara Indonesia juga di berbagai negara lainnya, mengenai turnamen badminton All England yang diselenggarakan pada tahun ini oleh BWF. Apa itu BWF? BWF ialah Badminton World Federation, organisasi internasional untuk olahraga bulu tangkis yang didirikan pada tahun 1934, yang memiliki 9 anggota meliputi Kanada, Denmark, Inggris, Belanda, Prancis, Islandia, Selandia Baru, Skotlandia, dan Wales. Kini anggotanya bertambah hingga 165 asosiasi bulu tangkis negara dari berbagai belahan dunia. Kantor pusatnya berada di Cheltenham, Inggris Raya sejak organisasi ini didirikan. Namun, pada tanggal 1 Oktober 2005, kantor pusatnya dipindahkan di Kuala Lumpur, Malaysia. Kita akan mempelajari dari sudut pandang Indonesia terlebih dahulu. Indonesia tiba di Birmingham pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret, sesuai dengan action plan yang telah ditetapkan oleh pihak BWF. Sebelum berangkat, Indonesia telah mengirimkan hasil tes COVID-19-nya yang di mana seluruh anggotanya dinyatakan negatif. Sebelum berangkat ke All England juga Indonesia telah 2 kali divaksin. Setelah sampai di Birmingham, Indonesia menjalani kembali tes COVID-19 dan menunggu di kamar sampai hasilnya keluar. Setelah hasilnya keluar bahwa semua rombongan Indonesia dinyatakan negatif kembali, setelah itu pun Indonesia mulai berlatih dan menjajah lapangan pada hari Senin tanggal 15 Maret. Latihan tiap tim bercampur dengan tim lainnya di tempat yang sama namun di lapangan yang berbeda. Pada Selasa 16 Maret muncul kabar bahwa ada kasus positif di kubu Denmark, yaitu Thomas Stamford, asisten pelatih, juga India yang beranggotakan 3 pemain, dan Thailand. Hal tersebut membuat manajer meeting ditunda keesokan harinya, sekaligus pengunduran jadwal babak pertama menjadi pukul 14.00 waktu Indonesia Barat waktu setempat. Pada titik kali ini, skuad Indonesia belum mendapatkan masalah apapun terkait pertandingan karena seluruh anggotanya dinyatakan negatif dari COVID-19. Namun, pada Selasa tengah malam waktu setempat, mulai beredar kabar bahwa hasil tes dari 3 negara menyatakan negatif. Manajer meeting di hari Rabu tanggal 17 Maret kemudian memastikan tes ulang negatif dan turnamen bisa dimulai. Ketiga wakil Indonesia telah lolos ke babak kedua dan ditambah lagi dari Grecia Poli Apriani Rahayu yang memenangkan WO. Indonesia sudah punya 4 wakil di babak kedua. Namun tak lama setelah kemenangan Ahsan dan Hendra, kabar mengejutkan itu datang. 20 dari 24 anggota rombongan Indonesia mendapatkan email dari National Health Service atau NHS yang menyatakan kewajiban isolasi selama 10 hari. Muhammad Ahsan jadi satu-satunya atlet yang tidak mendapatkan kewajiban untuk isolasi mandiri, sedangkan 3 lainnya ialah Irwan Syah selaku asisten pelatih, Iwan Hermawan, Kasubit Sport Science, dan Gilang Masyur. Email tersebut muncul karena mayoritas skuad Indonesia dianggap close contact lantaran berada dalam penerbangan yang sama dengan penumpang positif COVID-19 dari Istanbul ke Birmingham. Ketiadaan email isolasi terhadap 4 orang tersebut juga menimbulkan pertanyaan karena keempatnya duduk berdekatan dengan anggota rombongan lainnya. Manajer Ricky Subagja yang mendampingi tim langsung melayangkan protes di tempat bersama dengan Kabid Binpres PBSI Rioni Mainaki. Permintaan tes ulang untuk para pemain Indonesia juga tidak digubris. Skuad Indonesia diwajibkan untuk pulang ke hotel dan melakukan isolasi mandiri. Terhitung dari tanggal 10 Maret sampai 13 Maret, isolasi tersebut skuad Indonesia pun dipaksa mundur dari All England.
Anthony Ginting Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan Parven Jordan melatih Daiva Oktavianti yang belum bertanding di babak pertama dinyatakan walkover. Begitupun mereka yang sudah lolos ke babak kedua. Semua anggota tim Indonesia dinyatakan harus mundur dari turnamen badminton All England. Setelah menjalani 2 hari isolasi, Jumat pada tanggal 19 Maret, skuad Indonesia dapat kepastian untuk bisa pulang meninggalkan Inggris pada hari Minggu 21 Maret berkat bantuan Dubes Desra Percaya. Sebelum pulang, seluruh skuad Indonesia menjalani tes PCR swab sebagai syarat untuk terbang ke Indonesia. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Akila Devi Arisanti. Saya selaku praktisi public relation dari pihak BWF yang ditugaskan untuk meluruskan beberapa kesalahpahaman yang terjadi di kalangan masyarakat. Keputusan ini telah sesuai dengan syarat dan protokol COVID-19 dari pemerintah UK yang berlaku di perundang-undangan nasional dan terpisah dari pedoman yang ditetapkan oleh BWF serta prosedur standar operasional Badminton England untuk Yonex All England Open 2021. BWF dan Badminton England tidak memiliki pilihan lain kecuali harus mengikuti perintah NHS dan menarik para pemain tersebut dari turnamen. Karena ini telah menyangkut kepentingan negara Inggris juga rakyatnya, BWF dan Badminton England melakukan kontak dengan para pemain yang terkena dampak ini dan berkomitmen untuk mendukung semua pemain dalam masa isolasi mandiri mereka. Kami juga merasakan frustasi yang dirasakan oleh para pemain, juga mendukung tim Indonesia di seluruh dunia. Seperti yang kalian lihat di beberapa media juga artikel bahwa pihak kami BWF secara resmi telah meminta maaf juga mengklarifikasi atas ketidaknyamanannya bangsa Indonesia dalam mengikuti turnamen badminton All England. Adanya pemberitaan bahwa perbedaan dalam memperlakukan wakil Turki dengan wakil Indonesia itu sama sekali tidak benar. IGIT juga sama halnya melakukan isolasi mandiri selama 10 hari seperti tim skuad Indonesia. Badan pemerintah UK bernama National Health Service NHS dan Test and Trace menyampaikan beberapa pemberitahuan tentang isolasi mandiri yang diperlakukan kepada IGIT yang sama dengan tim Indonesia. Tetapi konfirmasi penerimaan tidak diteruskan ke BWF dan Badminton England hingga Kamis pagi waktu setempat. Kami sangatlah bersimpati atas apa yang terjadi dan memohon maaf atas ketidaknyamanan terhadap tim Indonesia serta rombongannya dan juga IGIT pemain dari Turki. Kami telah melakukan usaha yang terbaik dengan kemampuan kami, termasuk melanjutkan untuk tetap menyediakan lingkungan yang aman bagi seluruh peserta turnamen. Penyesalan mendalam bagi kami bahwa tim Indonesia juga IGIT selaku perwakilan dari Turki tidak bisa berkompetisi saat ini ataupun dalam babak selanjutnya. Kami hanya bisa mengkonfirmasi bahwa hari kejuaraan akan tetap berlanjut sampai acara selesai. Saya selaku praktisi PR juga pihak-pihak dari BWF lainnya hanya melaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Kami telah melakukan sebaik-baiknya upaya agar semua tim bisa mengikuti turnamen ini sampai selesai. Kami juga menyadari bahwa para pemain bulu tangkis Indonesia merupakan ikon nasional dan telah menjadi tumpuan harapan bangsa di tingkat internasional. Kami, pihak BWF, menyadari bahwa kami tidak bertindak tegas atas kesalahan yang telah terjadi oleh negara Indonesia juga negara yang lainnya. Untuk itu, akan kami jadikan pelajaran agar di tahun-tahun berikutnya tidak lagi terjadi kesalahan seperti ini. Kami sekali lagi mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Semoga kami dan semuanya bisa menjadi lebih baik lagi dalam acara selanjutnya. Baik, untuk Bapak dosen juga kakak HMJPR, sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bagaimana tanggapan saya sebagai seorang public relation menghadapi masalah yang sedang terjadi, yaitu antara bangsa Indonesia juga BWF. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.